apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Semarang. Bersama saya Jenetli, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Satpol PP Kota Tegal dianggap ingkar janji. Pedagang kaki lima menolak ditertibkan dari Taman Pancasila. Lagi-lagi harga tabung gas LPG 12 kg naik Rp24.000 sehingga menjadi Rp213.000 per tabung. Stok kulit sapi melimpah dan harga murah. Pengrajin kerupuk kulit sapi di Klaten tuai berkah Idul Adha tahun ini. Kita ke informasi yang pertama, penertiban pedagang kaki lima atau PKL di Kota Tegal diwarnai kericuhan. Para pedagang memprotes tindakan Satpol PP yang dianggap telah melanggar kesepakatan yang pernah dibuat. Keributan terjadi karena para pedagang di Taman Pancasila Kota Tegal memprotes penertiban yang dilakukan Satpol PP. Adu mulut, saling dorong dan tarik-menarik nyaris membuat PKL dan Satpol PP terlibat baku hantam. Untungnya keributan tidak berlanjut karena bisa dilerai polisi dari Polres Tegal Kota. Para pedagang menilai Satpol PP mengingkari surat pernyataan yang telah ditandatangani bersama. Kesepakatan berisi izin untuk para PKL berjualan di trotoar Taman Pancasila, asalkan lapak tidak lebih dari 3 meter. Namun saat ditunjukkan surat pernyataan itu, pihak Satpol PP membantah. Kepala Satpol PP menegaskan tengah menjalankan peraturan Wali Kota Tegal nomor 1 tahun 2022 tentang larangan berjualan di trotoar dan bahu jalan kawasan Taman Pancasila. Di seluruh kawasan dan Pancasila. Adapun yang di sini memang sangat mencolok sekali ya, karena menetap ya. Ini setiap malam dan ibaratnya trotoar itu dimanfaatkan untuk berjualan pakaian dan mainan dan sebagainya. Kalaupun kita memang tidak boleh dagang, carikan tempat yang kita bisa buat berdagang, Pak. Wong kita dulu di sini digusur ya, tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada apa-apa. Apa mereka toh yang harus makan? Apa PKL nggak boleh makan? Kita tidak mau dibangun, monggo, semakin bagus Kota Tegal kita senang. Tapi kan pikirkan rakyat kecil, pikirkan dampaknya yang PKL yang lagi digusur. Jangan. Para pedagang menolak peraturan Wali Kota karena Pemkot tidak menyediakan lahan sebagai solusinya. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kota Tegal. Seorang pencuri sepeda motor di Brebes tertangkap basah saat melakukan pencurian. Pelaku sempat menjadi bulan-bulanan dihakimi massa yang marah. Beruntung nyawa berhasil diselamatkan polisi. Pamitan dah salaman. Hari yang naas untuk Nanang Maulana, seorang pencuri sepeda motor yang tertangkap tangan oleh warga. Setelah beberapa kali melakukan pencurian sepeda motor, baru kali ini Nanang gagal. Warga yang menangkapnya langsung menghakiminya. Untunglah polisi dari Polsek Bumi Ayu segera bisa mengamankan pelaku yang sempat menjadi bulan-bulanan warga. Pemilik kendaraan yang diambil ini mengaku motor saya hilang. Ternyata ditanyakan betul yang ambil itu. Sehingga untuk pengungkapan ataupun penangkapan tersangka ini hingga dikembangkan di Polsek, dia mengaku mengambil ataupun mencuri sepeda motor ada 3 di TKP. Polisi tengah mengembangkan kasus pencurian sepeda motor ini. Pelaku lain masih dikejar polisi termasuk penada hasil pencurian. Walau selamat dari amuk massa, Nanang harus menghadapi ancaman hukuman 9 tahun penjara. Sugiarto melaporkan dari Kabupaten Brebes. Memasuki tahun ajaran baru, sejumlah sekolah negeri di Kabupaten dan Kota Semarang menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah. Dalam MPLS, para peserta didik juga akan mengenal kurikulum baru, yakni kurikulum Merdeka.
351 peserta didik baru menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah di Sekolah Negeri 3 Ungaran, Kabupaten Semarang. Dalam 3 hari, MPLS siswa wajib menjalankan protokol kesehatan. Siswa akan mengenal lingkungan fisik seperti bangunan sekolah dan lingkungan sosial meliputi guru pengajar dan peserta didik lain. Pendidikan karakter juga masuk dalam kegiatan MPLS. Melaksanakan tahun ajaran baru, peserta didik akan menggunakan kurikulum Merdeka. Kurikulum ini akan fokus dalam pembentukan profil pelajar Pancasila. Kesibukan MPLS juga terlihat di SMP Negeri 1 Kota Semarang. 288 siswa berkumpul di aula sekolah untuk menjalankan masa pengenalan lingkungan sekolah. Namun karena banyaknya siswa membuat sebagian peserta harus ditampung di tenda. Meski begitu, para siswa masih antusias menyimak seluruh materi dalam program MPLS. Kegiatan MPLS tingkat PAUD hingga SMP dilakukan serentak selama 3 hari. Pengawasan ketat berjalan untuk menghindari penugasan yang tidak sesuai dengan tujuan pendidikan. Di MPLS ini tidak ada yang namanya upaya-upaya untuk menggiring pada siswa yang dari kakak kelas kepada adiknya untuk melakukan kekerasan. Jadi semuanya adalah menciptakan student well-being. Jadi memang betul-betul siswa itu gembira. Sementara itu, meski tahun ajaran baru telah dimulai, masih ada saja sekolah yang kekurangan peserta didik. Bahkan di Solo, murid kelas 1 hanya berjumlah 1 orang. Kendati demikian, kegiatan belajar mengajar tetap berjalan. SDN Sriwedari 197 Solo hanya mendapat 1 murid di tahun ajaran baru. Meski seorang diri, Asam Maruf Bikobi tak patah arang. Ia tetap mengikuti arahan guru dalam masa pengenalan lingkungan sekolah. Nazan takut nggak kalau belajarnya sendirian? Nggak apa-apa ya? Tetap semangat belajarnya? Iya. Kepala SDN Sriwedari 197 Solo mengatakan penggabungan sekolah tidak dapat dilakukan tahun ini sehingga meski hanya ada 1 murid di kelas 1, kegiatan belajar tetap berjalan. Ia mengatakan lingkungan sekolah menjadi kendala sulitnya mendapatkan murid sesuai kuota. Itu tidak serta-merta mudah seperti itu, jadi ya melalui proses panjang. Jadi diperkirakan sama Pak Kapit, Pak Tarno itu ya sekitar tahun ajaran 2023-2024 nanti seperti itu. Kekurangan murid juga dialami SDN Bumi 1 Solo. Lingkungan sekitar yang kurang mendukung menjadikan sekolah hanya menjaring 7 murid. Penggabungan murid dari sekolah lain juga memakan proses yang panjang. Lingkungan kita itu bukan lingkungan penduduk, sisinya adalah lingkungan perkantoran. Kalaupun ada penduduk 1-2 itu memang usia sudah sepuh, bukan usia produktif. Dinas Pendidikan Kota Solo mencatat 9 sekolah dasar negeri memiliki peserta didik kurang dari 10 murid. Sementara jumlah SD di Solo ada 244 sekolah dengan rincian 152 SD negeri dan 92 SD swasta. Di Kabupaten Klaten juga terjadi sekolah kekurangan siswa. Seperti di SMP Negeri 3 Manis Renggo yang kekurangan siswa dari daya tampung 192 orang. Saat PPDB daring ditutup ternyata masih kurang 17 orang. Setelah pendaftaran langsung dibuka, kuota terisi hanya 15 orang. Online-nya tutup, itu kita memberi kesempatan bagi warga yang belum mendapatkan sekolah itu untuk mendaftar lewat offline karena memang kita masih kekurangan dari jumlah kuota yang kita sediakan. Meski masih kurang, MPLS tetap berjalan. Para siswa baru tetap menerima materi terkait profil sekolah dan kurikulum yang akan mereka pelajari ke depan. Tim Liputan melaporkan. Informasi selanjutnya, pencapaian vaksin booster di Kota Solo masih lambat. Bahkan puluhan aparatur sipil negara belum juga vaksin booster. Dinas Kesehatan Kota Solo mendata vaksin booster baru mencapai 58,23% atau 242.908 orang. Bahkan puluhan ASN juga belum vaksin booster. Rencana pelayanan vaksinasi COVID-19 akan digelar pada malam hari di tempat umum. Diketahui pemerintah akan memberlakukan aturan wajib vaksin booster sebagai syarat perjalanan luar kota. Hal itu menyusul meningkatnya kasus COVID-19 di tanah air.
Kalau masyarakat itu melengkapi vaksinasinya dengan cepat, kan segala kemudahan didapatkan. Karena nanti ke depan itu, ya nggak ke depan, mulai sekarang sebetulnya pelayanan-pelayanan publik, bantuan-bantuan itu sudah mensyaratkan hal tersebut. Contohnya cari SIM, Pak Kapolres sudah. Kita beralih ke informasi lainnya, proses pelepasan cincin yang sudah karat dari tangan warga yang mengalami gangguan jiwa berlangsung menegangkan. Petugas Damkar Majenang Cilacap membius korban terlebih dahulu karena sempat berontak saat cincin hendak dilepaskan dari jarinya. Petugas Damkar Majenang Cilacap bekerjasama dengan petugas kesehatan terlebih dahulu membius Ritam agar tidak melawan saat cincin dilepas dari jarinya. Ritam sempat meronta hingga menyulitkan petugas. Selama bertahun-tahun cincin terpasang di jari manis Ritam hingga kondisinya berkarat. Petugas harus menggunakan gerina mesin agar cincin bisa dipotong dari jari Ritam di desa Pandang Jaya, Majenang Cilacap. Upaya petugas damkar tidak sia-sia. Lebih dari sejam cincin akhirnya bisa dilepaskan dari jari Ritam. Dari Pos Damkar Majenang menyarankan kepada keluarganya untuk berkoordinasi dengan pihak kesehatan agar korban disuntik bius terlebih dahulu sebelum kami melakukan pemotongan cincin. Ritam diketahui mengalami gangguan jiwa sehingga upaya pelepasan cincin sempat berjalan tidak mudah. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Cilacap.